Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Selamat berbuka puasa bagi siswa-siswi kami, seluruh generasi Aswaja SMP Raden Fatah. Semoga hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kita kali ini, Jauhar Ramadan episode kelima, sekarang kita masuk tema tentang mengendalikan hawa nafsu. Masih di tengah-tengah Pak Yuda, kita ditemani oleh Gus Imron Fatoni. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi beliau pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Nah, untuk tema kita sekarang mengendalikan hawa nafsu, jadi penting bahwa seluruh siswa-siswi SMP Raden Fatah itu tahu betapa bahayanya hawa nafsu dan jenis-jenis dari hawa nafsu sendiri. Nah, menurut Gus Imron, Gus, jenis-jenis hawa nafsu itu ada berapa nih Gus? Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Sebenarnya kalau kita menelaah lebih dalam tentang hawa nafsu, nafsu itu kan disebutkan dalam Quran ya, banyak sekali. Ada inna nafsa la ammaratun bisu dan seterusnya. Sebenarnya jenis nafsu itu banyak. Ada yang intinya ada yang masyhur itu ada 4 ya, amarah, lawamah, ya kan, mulhamah, mutmainnah kan gitu. Itu lebih diluaskan lagi ada 7, kan itu dalam kitab Nyai Imam Ghazali itu ada 7, ada rodiyah, ada mardiyah, ada tadi 4 apa? 3 ya, rodiyah, mardiyah, ada lagi apa? Lupa saya yang 1 itu. Tapi intinya bahwa nafsu itu sebenarnya sesuatu yang melekat pada diri kita, ya kan? Yang di situ adalah merupakan murni bawaan makhluk yang namanya manusia. Pasti punya. Sehingga nafsu ini akan menentukan seseorang ini dalam posisi makomnya nanti itu. Artinya bahwa dengan nafsu ini akhirnya manusia itu akan teruji, ya kan? Apakah dia nanti menjadi perangai, memiliki jiwa yang mazmumah, tercela, atau mahmudah, yang itu ya, terpuji. Sebenarnya dari 7 jenis nafsu itu ya dirapatkan jadi 2 tadi, nafsu mahmudah dan nafsu mazmumah, terpuji dan tercela. Nah, dari sinilah ada garis yang tegas dalam penjelasan yang lebih rinci bahwa pada diri seseorang itu ada 2 lumah. Lumah itu bisikan. Pertama lumatul malakut, bisikan malaikat. Yang sebelah sini itu lumatus syayatin, bisikan setan. Ini seperti 2 mata uang itu, iya kan? Ada kanan kiri yang selalu berjalan seiring terus kemana-mana. Nah, ini nafsu itu seperti itu. Jadi kalau mau diklasifikasikan atau didefinisikan ya tentu dari 7 itu tadi ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Yang mazmumah tentu nafsu amarah, ya kan, amarah, nafsu mulhamah, lawamah, kan gitu. Adapun nafsu yang mahmudah ada mutmainnah, ada rodiyah, ada mardiyah. Yang satu tadi lupa saya di mana. Nah itu, ya kan. Nah disinilah bagaimana kita mengenali nafsu itu secara keseluruhan. Artinya begitu. Yang dimana nafsu itu senantiasa kalau dijelaskan lebih detail satu persatu. Misalkan yang mahmudah, ya kan, ada dalam surat Al-Maidah itu apa itu? Ya ayatan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang nafsu yang mahmudah. Dipanggil oleh Allah itu nafsu yang mahmudah.
wahai hambaku yang jiwa-jiwa yang tenang, ya kan, kembalilah kepada Rabbmu kan, dengan radiyah mardiyah, tentu diridhoi. Masuklah dalam kaum hamba-hambaku yang saleh dan masuklah pada surgaku. Ini menjelaskan tentang nafsu yang baik, kan gitu. Adapun yang tiga tadi, nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhamah, ini bukan nafsu yang dipanggil oleh Allah dalam maksud surat itu tadi. Nah, kita bagaimana cara mengendalikan nafsu-nafsu ini kan gitu. Dan nafsu itu tentu kita, kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu atau menghadapi sesuatu, kalau kita mau perang misalkan ya, perang itu kan kalau kita kan harus tahu strategi musuh, ya kan? Kita harus tahu keberadaan karakter musuh, kita pakai apa, kan gitu. Senjatanya pakai apa, karakternya kayak apa. Kita kalau nggak mengenal musuh kita, maka kita jangan harap kita bisa menghadapi atau menang. Maka kita harus mengenali dulu musuh-musuh itu kan. Dibutuhkan mata-mata. Nah itu. Nah maka sudahlah, kita nggak bahas dulu yang mahmudah, karena ini naluri, ya kan? Iya. Nah, yang ini tadi, yang mazmumah tadi, ini kita harus mengenali dulu bahwa nafsu amarah itu apa sih tugasnya? Nafsu amarah itu ya intinya mengajak maksiat kepada Allah. Amarah itu ya tidak mau melakukan kebaikan sama sekali. Maunya tuh bermusuhan terus, maunya tuh maksiat terus gitu. Itu nafsu amarah. Yang kedua masuk lawamah ya. Lawamah itu sudah baik sebenarnya. Dia mengetahui kebaikan. Ya, dia mengetahui ketaatan itu kayak apa. Dia mengetahui ria, ujub, sombong, terus apa itu, congkak dan macam-macam. Dia tahu itu. Itu nggak boleh kan gitu. Tapi dia nggak bisa keluar dari situ, Mas ya. Tahu ya? Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Kita tahu itu salah, kita tahu itu maksiat, itu tahu itu dilarang gitu ya. Tapi kita nggak bisa keluar dari situ. Gitu ya. Intinya di situ lah. Nah, nafsu mulhamah juga begitu. Sudah baik dia. Sudah baik. Dia sudah melakukan kebaikan, tapi kadang juga maksiat juga gitu. Gitu ya. Memang berat gitu. Berat sekali. Ya taat, ya tobat, ya maksiat. Jadi ya tobat kumat. Ya tobat kumat. Ya taat, ya maksiat. Ya tobat, ya tetap maksiat gitu. Mulhamah. Makanya tiga nafsu tadi ini tidak dipanggil dalam ayat yang dimaksud dengan Allah tadi itu, ya ayat nafsu mutmainnah tadi. Nah ini yang tugas kita, bagaimana mengenali nafsu itu dulu. Terus apa pertanyaan lagi? Yang pasti ini yang sangat penting menurut kami Gus. Jadi bagi kami sendiri dan juga seluruh pemirsa generasi Aswaja yang sebenarnya Fatah ini mengendalikan tadi Gus. Iya. Karena ini bulan puasa, jadi untuk anak-anak sendiri kayaknya masih belum tahu golongan mereka ini mahasiswa SMP yang sering dilakukan itu masuk dalam ranah nafsu yang mana, kemudian mengendalikannya bagaimana. Penekanan dari panjenengan sendiri, cara mengendalikan hawa nafsu, terutama untuk anak-anak kami sendiri, Gus. Ya, memang butuh trik ya. Butuh trik. Kita belajar bareng-bareng tentang trik nafsu ini. Apalagi era sekarang ini, nggak bisa membedakan ini nafsu atau bukan nafsu. Ini nafsu atau ini perintah Allah kan gitu. Tentu kita yang gerak atau diam kita itu tidak lepas dari tiga hal ya. Pertama ilmu, ya kan. Kedua kemampuan, ketiga dorongan. Gitu. Jadi tiga hal ini yang mendasari kita, baik kita dalam kondisi gerak maupun kondisi diam. Terutama dalam hal pengendalian nafsu tadi itu. Kita setelah tahu definisi nafsu-nafsu yang madmumah tadi itu. Ya, maka setelah kita tahu, kita harus bisa membedakan dengan ilmu pertama kan. Kemudian dengan istilahnya kemampuan
raga kita untuk mengendalikan itu. Kalau dengan ilmu kan enak itu nanti. Artinya bahwa kalau gerak diam kita itu dikawal dengan ilmu, pasti kita bisa membedakan. Karena ada ilmunya kan. Nah tentu kita dengan ini kan terus belajar. Terus kemampuan ya kan, dan dorongan. Dorongan ini berarti kan berpulang kepada niat, ya kan? Karena dorongan dari dalam ini kan. Setelah kita tahu ilmunya, kemudian kita punya kemampuan, terus ada dorongan niat tadi yang kuat tentang memerangi nafsu tadi itu. Nah, bagaimana itu kalau didefinisikan panjang, tapi setidaknya ada indikasi, ada indikatornya gitu. Indikatornya ya, saya mau tanya dulu ke jenengan, kalau sholat 5 waktu berjamaah dengan sendiri itu afdal mana? Jamaah. Hah? Berat mana tadi? Berat jamaah. Nah, mana yang paling berat dalam menjalani ketaatan? Itu dorongan nafsu. Iya kan? Itu indikatornya begitu. Kan gitu ya. Sehingga kita bisa membedakan itu. Semakin berat dilakukan, padahal itu adalah kebaikan, itulah nafsu. Maka untuk mengantisipasi, ini ilmunya tadi ya. Maka ketika kita merasa berat untuk melakukan sholat tahajud, kita berat untuk melakukan puasa, berat melakukan jamaah, di situ semakin besar pahalanya, di situ nafsu semakin mengiringinya. Maka sampai harus sadar, kok rasa-rasanya, maka segera lakukan itu. Dengan itu Anda sama dengan mengendalikan nafsu tadi itu. Paham ya? Sekali-kali gambaran singkatnya seperti itu. Semakin berat dilakukan, maka semakin berat pula pahalanya. Maksudnya semakin berbobot pula pahalanya gitu. Sebenarnya secara mungkin tidak sadar ataupun sadar itu yang kita lakukan setiap hari itu sudah itu Gus. Mengendalikan tadi. Nah, merasa kok iki abot ya, kok iki berat ya. Itu kan kalau kita sudah bisa melawan itu. Bisa mengendalikan gitu Gus. Maka meskipun kita tidak bisa 100% total enggak bisa, tapi kita berusaha untuk meminimalisir. Meminimalisir. Artinya nafsu itu kalau diturunkan nggak ada laparan ya kan, nggak ada kenyangnya ya, nggak ada kenyangnya, nggak ada habisnya. Terus tambah. Sampai nafsu itu ada kalimat yang terkenal itu kan, yang dipakai oleh nafsu kalau mau bicara, hal min masjid, masih ada kata tambahan terus begitu. Ketika kita turuti malas itu kan akhirnya terus malas gitu. Sholat jamaah berat, sholat sendiri agak berat. Ya. Makanya lebih berat ini harus dilakukan, berusaha dilakukan, karena disinilah nafsu yang paling berat menempati posisi yang sangat berat tadi itu. Ibadah-ibadah yang lain juga begitu, aktivitas yang lain juga begitu. Jangan ngajar mengerjakan RPP mungkin kali ya, kok berat dan sebagainya. Padahal manfaatnya lebih besar. Nah, iya kan? Daripada ditinggal karena harus malas, nurutin nafsu kan. Gak ada habisnya. Akhirnya kan yang rugi banyak ya, murid kita sekolah kita lah, anak-anak kita, terus guru-guru lainnya juga akhirnya malah dirugikan. Nah itu indikasi bagaimana cara kita mengenali dan mendeteksi serta mengendalikan hawa nafsu itu. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih Gus Imron, sangat luar biasa sekali, daging semua ini isinya materi kita kali ini. Pak Yusuf juga pesan bahwasannya anak-anak jangan sampai skip video kali ini ya, karena kita belajar banyak sekali cara mengendalikan hawa nafsu. Ternyata di setiap perbuatan yang kita lakukan itu banyak sekali hawa nafsu yang menempel dalam diri kita, dan secara tidak sadar maupun sadar kita sudah memerangi hawa nafsu kita. Begitu. Jadi kita bertemu di episode Jauh Hari selanjutnya. Hari ini tetap semangat puasanya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.